Kalau di dalam kontes sendiri paling banyak dan paling sedikit biasanya berapa? Ya tadi sekitar $10 kalau yang di luar ya, $10 sampai ratusan. Kalau yang pernah saya bikin tuh $150 pernah satu logo. Itu sekitar berapa ya? 2 jutaan ya? Iya. Seperti itu. Kalau menurut Manal sendiri tuh desain tuh penting nggak sih untuk branding sebuah bisnis? Oh, sangat penting itu. Karena apa ya? Wajah pertama yang dilihat klien adalah desainnya sendiri. Apabila melihat desainnya, oh, gak profesional mesti. Kalau yang kurang bagus mesti, loh, oh gini, ini menandakan itu apa ya? Sebagai wajah lah bagi suatu usaha, mencerminkan usaha itu sendiri profesional atau enggak biasanya dari desainnya dulu. Biasanya naluri manusia kan melihat covernya dulu. Iya, bener banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan podcast perdana Genbi UMK 2020 dengan tema podcast kali ini yaitu Branding Business with Creative Design. Jadi di sini kita akan mewawancarai seorang desain grafis berasal dari Kudus dan juga seorang mahasiswa di Universitas Muria Kudus. Baik, saya Linda Eka Mayangsari, bisa dipanggil Mayang. Jangan sayang ya, Mayang aja pakai M. Langsung saja kita perkenalkan narasumber pada hari ini. Jadi di sini sudah ada Mas Manarul Hidayat, tempat tanggal lahir Kudus 4 Mei 1999. Seorang laki-laki pastinya dan statusnya masih lajang dan masih berstatus sebagai mahasiswa Universitas Muria Kudus. Alamatnya ada di Desa Getas Serabi, RT 6 RW 5, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus. Nomor telepon 085838534229. Email manarulhidayat04@gmail.com. Untuk riwayat pendidikannya tahun 2004 sampai 2010 MINU Mafatihul Ulum 2. Untuk tahun 2011 sampai 2014 MTS NU Al Hidayah. Tahun 2014 sampai 2017 SMK NU Al Hidayah, dan dari 2017 sampai sekarang menjadi Universitas Muria Kudus jurusan Teknik Informatika. Untuk pengalaman karir dan prestasinya pada tahun 2017 sebelum masuk di Universitas Muria Kudus menjadi tutor atau guru kursus desain grafis di Lembaga Pelatihan Kursus Gama Nusantara, berakhir sampai akhir semester 1. Jadi mulai sebelum menjadi mahasiswa di UMK sampai menjadi mahasiswa di UMK semester 1. Untuk 2017 atau awal semester 2 menjadi desain freelance dari perusahaan selendang atau hijab craft bernama Travisha Selendang, bekerja selama 1 tahun dengan sistem remote. Untuk tahun 2018 sampai semester 3 menjadi desain freelance di situs www.freelancer.com dan fokus di desain logo. Mengikuti kontes di sana kira-kira sampai semester 5 dan sampai sekarang tercatat memenangkan belasan konten dengan nominal hadiah kisaran 10 sampai $150 per kontes. Untuk semester 5 di tahun 2019 juara 4 lomba desain poster nasional di Kediri, tepatnya di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dan masih di semester 5 lagi terpilih menjadi ketua organisasi dari Forum Mahasiswa Bidik Misi Kamadiksi masa jabatan tahun 2019-2020. Dan masih di semester 5 lagi terpilih menjadi ketua PMII Rayon Teknik masa jabatan 2019-2020. Pada tahun 2020, semester 7, direkrut dalam tim pembuatan website Polres Kudus, www.polreskudus.com, oleh tim kerjasama antara Program Studi Teknik Informatika dengan Polres Kudus. Pada tahun yang sama, mendapatkan silver medal di ajang lomba internasional tentang penelitian dan inovasi, yaitu International Science and Invitation Fair. Dan di tahun yang sama juga mendapatkan gold medal di ajang yang sama, yaitu Lomba Internasional tentang Penelitian dan Inovasi, yaitu Africa Ochip Expo 2020. Selain itu juga Mas Manarul ini mendapatkan gold medal di ajang Lomba Internasional dan Penelitian Inovasi kembali, yaitu ITWASPO Indonesia International Athlete Association Project Olympiad. Dan di semester 7 lagi di tahun yang sama direkrut menjadi desain grafis di Beta News ID, perusahaan media online di Kudus sampai sekarang. Oke, keren sekali nih ya Manarul, banyak sekali prestasi dan
pengalaman yang didapatkan, karir dan prestasinya Ya. sangat mengesankan sekali sebagai mahasiswa di Universitas Muria Kudus, tapi berdaya saing global, bisa ikut ajang kompetisi internasional. Bisa diceritakan mungkin pengalamannya dari kompetisi-kompetisi yang sudah dijalankan dari tahun ke tahun? Mulai dari awal ya, dari awal mula saya menjadi desainer grafis. Ya. Ya dulunya itu mulai di kelas 2 SMK. Awal mulanya saya tidak tertarik di bidang desain grafis karena dulu itu terpaksa. Ya karena terpaksa nggak ada yang ngikuti, itu lomba antar kelas dulunya. Dan itu saya kaget karena bukan saya aja, cuma ada guru-guru juga kaget kenapa bisa menang. Padahal lawannya itu kakak kelas yang emang sudah juara kabupaten, juara 4 kabupaten. Nah itu saya bisa menang di situ. Kemudian saya mulai dilirik guru, terus dipush, dikasih materi, terus dikasih apa ya, wejangan-wejangan itu untuk mengikuti lomba di antar kabupaten, di kabupaten itu, tingkat kabupaten. Dan alhamdulillah mendapat juara 3 kabupaten pada kelas 3 SMK itu. Nah awal mula dari situ mulailah karir saya sebagai desainer grafis. Saya mulai suka desain grafis, mulai tertarik mempelajari mendalam tentang desain grafis itu sendiri. Berarti memulai menjadi seorang desain grafis ini saat di bangku SMK ya? Ya, mulai dari SMK itu kelas 2, kelas 3. Nah, kemudian ketika lulus tadi sebelum masuk kuliah, saya dapat tawaran dari guru saya untuk cobalah ngelamar di dulunya di LPK Gama itu Nusantara di Panjang. Itu tempat lembaga kursus itu untuk menjadi tutor. Ya, saya datang aja untuk ngelamar, terus dites di sana. Dites sekali pemahaman desainnya, terus diterima. Akhirnya saya ngajar di situ kira-kira 1 tahun, kurang lebih 1 tahun sampai akhir semester 1. Karena udah mulai banyak UAS itu kan, saya resign dari sana. Itu yang saya ajar tuh rata-rata di atas usia saya. Ada yang lulusan S1, ada yang bapak-bapak, ada yang ibu-ibu juga. Tuh ya, saya merasa masih sangat kecil tuh. Gimana sih perasaannya mengajari orang yang usianya lebih tua daripada kita? Ya apa ya, sungkan lah itu ngajari yang lebih dewasa itu. Tapi ya sebisa mungkin saya mengajari ilmu saya, saya apa ya, menyampaikan ilmu-ilmu saya yang saya ketahui, kemudian menjawab semua pertanyaan yang mungkin mereka masih bingung seperti itu. Nah, sekarang ini apa namanya, terikat dengan perusahaan atau menjadi seorang freelance untuk sekarang ini? Untuk sekarang ini saya terikat kontrak dengan perusahaan, tapi sebelumnya itu setelah tadi di LPK Gama itu saya memutuskan untuk freelance. Setelah dari sana saya dapat tawaran dari perusahaan dari Bandung, itu Tavisa Selendang, itu perusahaan hijab scrap. Itu saya membuat desain produknya, desain produk hijabnya itu, motif-motifnya. Saya bekerja dengan sistem remote, jadi nggak ketemu langsung. Dia perusahaannya di Bandung, saya di Kudus. Itu selama 1 tahun, memang pas 1 tahun itu kerja sama orang Bandung itu. Oh ya, selain terikat dengan perusahaan, kan juga Manarul ini menjadi seorang freelance. Ya. Nah, mungkin bisa diceritakan mungkin saat menjadi freelance tuh dapat tawaran pekerjaan tuh dari mana aja? Oke, untuk yang tadi itu dari Instagram dulunya. Saya kan ngepost apa ya, desain-desain saya, desain-desain vektor seperti itu. Terus ada tawaran lewat DM untuk diajak kerjasama untuk mendesain produknya seperti itu. Untuk kemudian saya setelah selesai di sana, terus mendaftar di tadi freelancer.com. Itu mendaftar sebagai freelancer, ya daftar seperti biasa. Di sana itu sistemnya ada 2, ada yang sistem kontes, ada yang sistem proyek. Saya lebih suka dan di sistem kontesnya. Jadi emang ada seperti ini. Jadi ada perusahaan yang membutuhkan desain, terus kita menawarkan desain kita. Jadi ada saingannya juga. Nah itu internasional tarafnya. Kalau perbedaannya sama yang satunya lagi? Yang tadi kan diikat kontrak jangka pendek itulah. Kalau yang seperti itu lebih pendek lagi, 1 proyek aja. 1 proyek aja ya. Seperti itu.
Terus bagaimana Mas Manarul ini bisa menjual desainnya yang telah dibuat, menawarkan jasa membuat desainnya. Nah, yang membuat desain Manarul ini menjadi berbeda dengan desain-desain orang-orang yang lain tuh gimana? Yang membuat mereka terpikat dengan hasil desainmu. Jadi seperti ini kan, kalau kontes itu kan ada briefnya. Brief itu seperti penjelasan yang diinginkan oleh klien. Nah, kita pandai-pandai saja untuk mengetahui ya apa yang diinginkan klien tersebut. Kita mendesain ini apa sesuai dengan keinginan kliennya. Apabila itu sesuai, nanti kita akan dipilih sebagai pemenang kontesnya tersebut. Nah, biasanya kan dalam kontes memang apa yang diinginkan sebuah perusahaan dan yang desainer buat itu kan pastinya sesuai ketentuan yang ada. Nah, yang membuat Manarul menang sendiri dalam sebuah kontes tuh menurutmu sendiri tuh apa gitu yang menjadi keunggulan dalam diri kamu saat mendesain? Oh, seperti itu. Jadi disesuaikan memang stylenya. Jadi cocok style saya dan yang diinginkan oleh klien. Terus logo saya itu lebih eye-catching lah daripada yang lain, jadi lebih tertarik secara visual. Ini seperti itu. Dari situs-situs tersebut, bagaimana agar bisa bergabung dan menjual, menawarkan desain yang Manarul buat? Nah, sebetulnya banyak sekali sih situs-situs yang bisa kita gunakan untuk menjual desain kita atau jasa kita. Ada yang sistemnya microstock atau kita menjual desain jadi kita, seperti Shutterstock, itu bisa kita menjual foto atau desain kita, aset-aset seperti itu. Kemudian ada yang freelancer.com, itu seperti kita menjual jasa di sana. Menawarkan jasa seperti kita ada proyek seperti itu, kita menawar menggunakan proposal. Tapi proposalnya ya sekedar deskripsi, saya ini seorang desainer, seperti saya bisa mengerjakan proyek Anda, seperti itu. Terus di Indonesia sendiri sebenarnya ada, itu namanya 1000.com. Itu tempatnya para freelancer desain di sana. Banyak sekali kontes logo atau kontes apapun lah tentang desain di sana, banyak sekali. Tapi untuk cara masuknya di sana ada tesnya. Yang pertama ada tes masuk, itu mengirim desain, nanti dikasih brief sesuai 1000.com-nya. Terus kita mengirim desain, apabila disetujui oleh pihak 1000, nanti baru bisa masuk sebagai anggota. Kalau di www.freelancer.com itu bebas, kita daftar ya masuk, seperti itu. Tapi saingannya lebih ketat, sangat banyak sekali. Soalnya itu internasional, seperti itu. Berarti dari semua situs itu udah pernah mengikuti semuanya? Udah pernah, tapi yang lebih cocok itu yang freelancer.com itu. Lebih cocoknya gimana? Mungkin dari itunya apa sih? Dari fee-nya juga kan emang dolar di sana. Ya. Jadi di sana emang sangat banyak sekali kontes, update tiap menit, hampir tiap menit ada. Jadi ada ribuan kontes yang bisa kita ikuti, dan itu nominalnya bervariasi dari paling rendah itu $10 tuh yang desain apa ya, kecil-kecil seperti itulah, sampai ribuan dolar. Tapi emang saingannya berat-berat itu. Satu kontes bisa ribuan desain yang dikirim, dan yang seleksi cuma satu yang menang. Oke, menurut Manarul sendiri nih, kira-kira situs apa yang paling cocok nih buat teman-teman yang mungkinnya teman-teman dari IT di UMK juga mungkin kan pengen ikut juga nih kontes-kontes tersebut, yang menurut Manarul paling cocok untuk mahasiswa di sini tuh situs yang mana? Menurut saya sendiri ya, itu yang tadi freelancer.com, karena nggak ada tesnya. Pertama kita boleh nyoba dan tanpa bayar, seperti itu. Ya kita asal kirim aja tanpa ada resiko, seperti itu. Di awalnya juga daftar pakai proposal juga atau enggak usah? Kan ada sistemnya, ada dua, ada yang proyek, ada yang kontes. Kalau yang proyek itu kita menawarkan proposal, baru dipilih satu untuk mengerjakan. Kalau yang kontes kita mengerjakan hasil jadinya, terus dipilih satu yang paling menarik menurut mereka. Oke, kalau yang di 1000 freelance 1000.com. Oh ya, yang di 1000.com itu berarti semuanya itu terikat atau ada kontesnya kayak gitu juga? Kontes, di situ malah kontes. 1000 itu punya dua situs, 1000 Lancer dan 1000.com. Kalau 1000.com itu memang kontes, full kontes di sana. Dan itu saingannya malah lebih berat-berat karena di sana itu profesional Indonesia semua di sana mainnya. Berarti lebih menonjol ke yang freelance.com itu ya. Tadinya kan Manarul sendiri bisa didesain ikut
perlombaan karena keterpaksaan. Nah, kenapa sih sekarang kok bisa menjadi seorang desainer yang profesional? Kalau menurutku karena udah mengikuti kontes Go Internasional yang memotivasi, terus kenapa kok bisa menjadi seperti itu ya? Kamu melatih diri kamu seperti apa? Awalnya itu saya membuat desain itu tertarik dengan desain saya sendiri, loh kok bagus gitu seperti itu, dan ada pujian dari orang lain seperti itu. Kemudian juga desain itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain seperti dalam acara-acara. Mulai SMK itu saya sudah mendesain majalah, desain kalender, desain brosur sekolah, semua saya yang pegang seperti itu. Jadi ya dapat dimanfaatkan orang lain tuh desain saya seperti itu. Kalau lihat, oh itu desain saya, jadi termotivasi terus ya. Rasa bangga lah gitu seperti Ada itu. kepuasan tersendiri melihat hasil karyanya dipakai oleh orang lain tuh. Ya, Ya, kena banget sih rasanya. kan itu saya juga masuk di organisasi di awal perkuliahan. Itu masuk BEM, masuk PMI dan juga Kamadiksi seperti itu. Saya di sana menjadi desainer grafis utama. Jadi saya pegang 3 akun untuk semua desainnya, semua acaranya. Dan itu melatih saya jam terbang saya menjadi lebih, dan penguasaan saya terhadap ini keinginan dari acara itu seperti apa nantinya desainnya itu semakin dapat memahami lah. Nah, di dalam desain grafis pasti juga ada copyright dan sebagainya ya, Mas. Nah, dari Manarul sendiri menanggapi bagaimana agar tidak kena copyright? Yang tentunya kita harus paham lah copyright itu sendiri. Jadi kita tidak boleh menjiplak logo orang lain seperti itu. Dan juga yang perlu dipahami untuk desainer logo pemula itu penggunaan font. Font itu semua berlisensi. Nah, untuk amannya itu pakai Google Font yang itu commercial use, yang bisa digunakan untuk komersial. Itu tips dari desainer logo profesional, memang dia menggunakan Google Font untuk amannya. Kalau mau kalau mau bebas dari copyright ya memang buat sendiri, font juga buat sendiri, logo buat sendiri, itu aman sekali. Nah, dari pengalaman Manarul sendiri pernah kena copyright apa enggak? Kalau saya sendiri belum pernah sih kena copyright, karena saya sudah mempelajari kiat-kiat untuk membuat logo secara profesional. Dan itu salah satunya yang paling penting adalah copyright memang. Dan di fontnya itu banyak bertebaran font kan yang bisa kita gunakan, tapi tidak sembarangan kita bisa membuatnya sebagai brand atau hakikan atau dipatenkan, nggak bisa kalau itu masih lisensinya orang lain. Ya. Nah, ini aku mau tanya, ini agak internal ya. Kalau misalnya satu desain, satu poster itu biasanya berkisaran berapa? Itu beda market ya, kayak kalau di sini dan di luar itu beda. Kalau di sini saya belum menemuin marketnya, karena dibuat mahal dikit, larang. Mahal banget itu. Tapi ada price listnya. Kalau sekarang ini saya belum buat sih, karena emang belum menuju ke membuat sebuah jasa desain secara pribadi, karena emang saya lebih suka kontes, karena nggak ada ditawar, nggak ada seperti itu. Nah, kalau di dalam kontes sendiri paling banyak dan paling sedikit biasanya berapa? Ya tadi sekitar $10 kalau yang di luar ya, $10 sampai ratusan. Kalau yang pernah saya bikin tuh $150 pernah satu logo. Itu sekitar berapa ya? 2 jutaan ya? Iya. Seperti itu. Merasa bangga atau enggak bisa mendapatkan uang dari itu tuh sebenarnya kayak hobi atau enggak sih? Iya, sebenarnya emang hobi. Dari mulai seneng, terus saya mulai belajar mulai desain sudah kayak hobi lah. Tiap hari saya buka aplikasi desain, hampir setiap hari dulu, emang nggak pernah lepas dari aplikasi. Itu kan emang banyak tadi pegang dari organisasi, banyak sekali kan, itu hampir setiap hari. Kalau nggak gitu ya ngontes seperti itulah. Nah, itu kan pada awalnya di waktu SMK itu mengambil jurusan desain. Enggak, dulunya itu TKJ, karena emang hobi lah. Betul, kalau dipaksa terus seneng, jadinya hobi terus keterusan. Oh gitu, jadi awalnya karena memang terpaksa itu. Tapi dari awal sudah punya bakat di dalam dirinya kalau misalkan, oh iya aku tuh bisa desain waktu SMP atau SMK-nya. Nggak pernah terpikirkan Nggak pernah terpikirkan. Jadi Belum waktu SMK itu, waktu lomba pertama itu emang baru pertama kali nyoba? Pertama kali nyoba yang desain jadi. Biasanya kan pelatihan apa itu namanya,
les seperti itu ya, paling paling dasar-dasar. Terus kemudian dalam jangka 1 minggu sih itu saya mempelajari apa ya, malah teorinya, semua teori kayak teori pencampuran warna, bagaimana desain yang bagus, apa tata letak layoutnya, itu saya pelajari, beneran saya pelajari karena saya takut malu-maluin karena nggak pernah, malah akhirnya bablas belajarnya. Berarti emang karena tadinya tuh nggak tahu, terus persiapan selama 1 minggu tapi bisa menjadi pemenangnya. Berarti ini memang udah bakat terpendam dalam diri Manarul sendiri. Mungkin seperti itu. Oke, nah dari klien mana saja yang sering menggunakan jasa Manarul sendiri untuk membuat desain? Dari dulu itu ada sih banyak dari luar, dari Semarang itu. Saya dulu buat jasa vektor seperti itu, jasa logo. Ada juga dari Jakarta, Bandung seperti itu. Terus yang dari luar negeri itu ada yang Amerika, pernah Kanada juga, ada yang dari India. Tapi yang pernah klien tetap itu yang dari Amerika. Itu udah berapa proyek itu berjalan terus. Dan kayak sekarang sudah apa ya? Sudah tidak ada kontrak lagi seperti itu. Nah, sebuah desain bisa dikatakan kreatif tuh kalau desainnya seperti apa? Jadi kreatif itu apa ya, yang menonjol, yang unik dari yang lain, tapi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh bisnis itu sendiri. Jadi kita tidak asal desain, tapi misalnya logo. Logo kita bergerak di bidang anak-anak lah, apa seperti penjual anak. Kita tidak bisa membuat logo yang feminim, apa yang man banget, itu nggak bisa. Terus kita misal jual di apa namanya, perusahaan yang menjual gamis-gamis atau apa, kita nggak boleh dengan tema yang lain gitu, seperti itu. Harus warna-warna yang feminim juga seperti itu. Kita harus kreatif apa ya, mengkombinasikan antara bisnisnya itu sendiri dan desain, harus memang apa ini, apa namanya itu, memang cocok sesuai seperti itu. Nah, dalam pengalaman Manarul sendiri menjadi seorang desainer, pernah nggak gagal? Kalau gagal kontes banyak emang. Kalau persentasenya itu cuma dikit, apa antara menang dan kalahnya cuma berapa persen ya. Emang mencoba terus itu. Kalau sekali menang juga banyak kok. Berarti waktu gagal pernah nggak ngerasain kok aku gagal sih, kok gini gitu? Ya pernah sih, kalau itu emang ekspektasi kayak wah, ini pastinya menang, tapi kalah itu, loh kok kalah. Itu apa ya? Kita harus maintain expectation lah seperti itu. Tapi karena kegagalan itu menjadi penambah semangat ya untuk Iya. bisa mendesain lebih baik lagi. Terus saya lihat yang menang seperti apa. Oh, emang pantas untuk menang. Jadi saya belajar dari yang menang seperti itu. Bagaimana sih menarik klien seperti apa? Itu saya pelajari dari yang menang seperti itu. Oke. Berarti memang kegagalan itu emang kunci dari keberhasilan, karena dari kegagalan tersebut kita bisa melihat yang menang yang di atasnya kita tuh seperti apa, kita melihat dari situ dan akhirnya kita bisa mencontoh bagaimana caranya. Dan kalau dari desainnya Manurul sendiri, yang menjadi ciri khas dari desainmu untuk menarik orang-orang yang di sana? Saya lebih fokus, kalau kontes ya, lebih fokus ke logo. Jadi saya stylenya itu ke flat design. Jadi emang apa ya, clean, yang desain yang seperti itu. Clean, nggak banyak warna, cuma kombinasi dua warna aja seperti itu. Nggak yang sampai rame-rame seperti. Selama menjalani masa kontrak dengan sebuah perusahaan atau seorang klien, pernah nggak dikomplain sama klien tersebut? Udah pasti. Wah, semua desainer pasti dapat revisi. Semualah. Jadi kita apabila gagal memahami brief dari mereka, itu mesti banyak sekali revisi. Tapi kayak gitu ada yang paling kayak menurutmu tuh udah benar, tapi menurut mereka salah. Pernah kayak gitu? Pernah seperti itu. Emang dia ngarahinnya ke situ dan saya desain seperti itu, tapi dia merasa kurang cocok lagi. Ya wajar lah, seperti itulah. Jadi mereka belum puas gitu aja. Nah, biasanya kalau misalkan kamu lagi desain nih, desainmu tuh udah bagus, tapi kliennya nggak cocok, tapi dirubah menjadi yang mungkin terlihat kurang menarik, lebih bagus yang pertama, itu pernah nggak kayak gitu? Pernah. Yang apa ya, seleranya orang-orang tua pernah biasanya. Saya kasih yang lebih modern seperti itu, tapi
mereka pengen yang warnanya ngejreng seperti itu. Ya apa ya, mengikuti mereka aja lah seperti itu, mengikuti klien. Tapi pernah nggak kayak jelasin kalau ini tuh lebih bagus daripada yang ini gitu? Ya emang kita harus mengedukasi. Jadi ini itu kurang cocok, kalau dibesar nih harus ada edukasi dari desainer ke klien seperti itu emang. Dan yang emang seharusnya dilakukan desainer seperti itu. Oke. Mungkin bisa dari kompetisi-kompetisi, mungkinnya yang kompetisi bukan via online tapi secara langsung, pernah nggak gagal dalam kompetisi tersebut? Kalau yang langsung itu jarang sih sekarang. Jarang yang langsung desain di tempat itu, udah jarang kayaknya yang melakukan sistem itu. Adanya itu perlombaan-perlombaan yang instansi biasanya. Iya, dalam perlombaan-perlombaan tersebut pernah nggak gagal? Kayaknya saya tidak mengikuti yang seperti itu karena emang semua sistemnya ini ngirim online dulu baru presentasi, rata-rata seperti itu sekarang. Berarti ngirim online tuh udah ada jawaban kalau kamu bakal menang atau bagaimana? Ngirim online tuh sebagai apa ya, proposal lah seperti itu. Jadi dinilai, apabila cocok nanti akan jadi finalis. Biasanya seperti itu di sistem yang sekarang ini. Tetapi kan menjadi seorang finalis belum tentu menjadi juara. Iya. Pernah nggak? Pernah dulunya itu yang di Kediri tadi itu juara 4. Ya apa ya, jauh-jauh dari sana, tapi ekspektasi saya itu juara 1 sampai 3 lah, tapi 4, tapi nggak apa-apa lah, dapat piala aja. Padahal itu kurang sedikit lagi ya, udah juara 4. Terus apa lagi ya? Mungkin bisa di apa ya, memberi saran atau masukan atau mungkin bekal buat teman-teman desainer yang mungkin belum secanggih atau sekeren Mas Manarul sendiri. Untuk yang pemula ya, Iya. itu nggak apa-apa, desainer gratisan nggak apa-apa, itu sebagai latihan kalian seperti itu. Dan kalau kalian sudah apa ya namanya, merasa itu harusnya dihargain, kalian cobalah untuk mengikut kontes. Tapi untuk desain-desain gratisan nggak apa-apa, untuk kalian melatih diri. Jangan berekspektasi kalau desain saya harus dapat uang, itu jangan seperti itu dulu. Itu langkah yang apa ya, salah langkah di awal. Itu kalian akan apa ya namanya, kecewa dulu sebelum melakukannya. Oke. Proyek desain apa saja yang biasanya dikerjain? Yang sering banget dapat klien itu biasanya proyek apa? Kalau saya kan emang fokus di logo kalau desain. Jadi awalnya emang logo, terus mereka mau desain lainnya seperti sekalian kartu nama, sekalian apa ini namanya, ya kebutuhan desain lainnya lah, seperti posternya atau lainnya itu menyusul setelah logonya jadi, biasanya seperti itu. Nah, seringnya tuh di perusahaan apa, mungkin hijab atau apa gitu yang sering dapat? Itu biasanya kalau klien luar negeri ya, itu berbagai macam industri ya. Ada yang dari konsultan yang ada, terus ada yang di bidang teknologi, di bidang fashion juga ada, bervariasi sih, nggak melulu di satu industri, nggak. Nah, dari semua pengalaman itu yang paling berkesan menurut Manarul sendiri tuh yang mana? Yang paling kena banget gitu. Mungkin yang itu ya, klien yang dari Amerika itu, dia pertama kali saya ngirim itu excited banget lah, seneng banget itu, desainnya cocok sama yang dia inginkan. Terus dia kontak saya, minta WA saya, sampai berlanjut sampai belasan proyek dengan satu klien itu sendiri. Itu di industri apa? Dia itu apa ya, di industri kebersihan seperti itu, seperti cleaning service, terus jasa pembersihan seperti itulah di Amerika. Itu berarti awalnya dari freelance.com itu Dari tadi. freelance.com berlanjut ke freelance kontrak secara pribadi dengan perusahaannya. Nah, akhirnya memutuskan kontrak itu karena memang tidak ada perpanjangan kontrak atau bagaimana? Kok sudah selesai? Karena itu proyek kontrak satu proyek, jadi kalau ada proyek dia selalu ngabari saya seperti itu, kelar ya sudah, terus selang 1 minggu atau 2 minggu biasanya ada lagi, seperti itu dulu. Itu dari tahun
Itu sekitar semester 5 kalau nggak salah. Itu aku ngerjain kontes kan kalau fokus tuh di liburan, biasanya liburan emang fokus di depan laptop dari mulai pagi sampai malam. Itu emang udah betah banget di depan laptop itu. Terus sampai sekarang masih bekerja sama sama perusahaan itu atau enggak? Kalau sekarang sudah enggak, emang udah enggak dihubungi lagi, enggak ada proyek lagi, sudah kelar semua proyeknya. Mungkin kebutuhan desainnya sudah terpenuhi semua. Kalau menurut Manalo sendiri tuh desain tuh penting nggak sih untuk branding sebuah bisnis? Oh, sangat penting itu karena apa ya, wajah wajah pertama yang dilihat klien adalah desainnya sendiri. Apabila melihat desainnya, oh gak profesional mesti. Kalau yang kurang bagus, loh, oh gini, ini menandakan itu apa ya, sebagai wajah lah bagi suatu usaha, mencerminkan usaha itu sendiri profesional atau enggak biasanya dari desainnya dulu. Biasanya naluri manusia kan melihat covernya dulu. Iya, bener banget. Nah, bagaimana menerapkan desain yang kreatif ke dalam branding bisnis sebagai bentuk strategi bisnis? Yang untuk desain kreatif ya, kita harus apa ya, punya diferensiasi atau perbedaan dari klien-klien yang dengan industri yang serupa. Kita punya perbedaan, keunikan tersendiri. Kita membuat desain yang bagus tapi tidak melenceng dengan industrinya itu. Jadi mengkombinasikan antara desain yang bagus dan target marketing yang tepat, itu yang nantinya bisa digunakan dalam strategi bisnis. Nah, gimana sih cara buat kita sebagai seorang desainer, mungkin masih seorang pemula atau belum sekeren Mas Manaro sendiri, untuk dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan apa yang dia bisa? Oh, itu emang latihan ya, jam terbang yang tinggi itu. Makanya tadi nggak apa-apa desain gratisan itu sebagai latihan kalian, karena sebenarnya kalau kalian sudah bisa, market desain itu sangat luas sekali. Ada yang nasional, internasional, sangat luas sekali karena semua usaha pasti membutuhkan desain. Dan desainnya itu berbagai macam cabang, ada yang logo, ada yang kemasan, ada yang juga desain seperti poster, banyak sekali desain. Untuk Mas Manaro sendiri setelah ini kan sudah semester 8. Setelah lulus kuliah mungkin yang ingin dicapai apa? Ya mungkin kalau ini memang Di masih bidang, terbebani ya, masih di terbebani bidang dengan desain. skripsi, Ya. masih belum fokus. Mungkin melanjutkan pekerjaan yang sekarang juga, dan kalau di rumah bisa ngontes lagi. Memang nggak bisa ngontes karena kepikiran masih kuliah nih. Berarti masih ngontes sama yang tadi ya, Iya, sama seperti ngontes sama yang pekerjaan sekarang. mungkin pengen gak sih lebih mendalami lagi desainernya, mungkin apa ya, menjadi seorang profesional yang memang tetap di perusahaan tersebut. Ya, pastinya ada keinginan seperti itulah. Kita mendalami satu bidang desain yang fokus di sana. Walaupun nggak terikat kontrak dengan perusahaan jangka panjang, kita bisa menjadi freelance. Banyak sekali market yang bisa kita explore di sana. Seperti tadi freelancer.com itu hampir tiap menit ada update kontes, update proyek, dan gitu sangat marketable lah, bisa kita manfaatkan. Nah, di masa pandemi kayak gini, apakah ada dampaknya di bidang desain? Malah melonjak. Malah menonjol. Ya, jadi kan banyak usaha menjadi online dan pastinya produknya membutuhkan desain. Nggak bisa kan misal produk cuma difoto seperti itu terus diupload, kan kurang menarik. Jadi emang desain ini malah melonjak. Saya di pandemi ini juga banyak sekali tawaran seperti itu. Berarti di masa pandemi ini dampaknya malah lebih bagus Ya, untuk di usaha kreatif ini. Iya, benar sekali. Mungkin tantangannya dari sekian pengalamannya Manaro sendiri, tantangan yang paling berkesan selain yang di Amerika tadi, mungkin yang mana lagi? Tantangan yang paling berat mungkin. Mungkin itu saingan dengan orang Indonesia sendiri ya. Aslinya itu di sana di freelancer.com itu orang Indonesia banyak sekali. Dan market yang paling keras menurut saya itu 1000.com. Itu di sana orang-orang Indonesia, emang semua Indonesia, dan itu semua profesional. Saya yakin itu yang ngerjain kemasan-kemasan perusahaan itu ada di sana semua. Kalau yang di situs luar negeri nggak seberat yang ada di Indonesia. Ya, karena
tadi banyak sekali itu, dan mereka menyasar yang proyek besar-besar, proyeknya banyak. Berarti yang di freelance.com itu apa ya? Banyak pesaingnya yang keren-keren juga, tetapi di situ juga letak apa? Kontesnya lebih banyak kayak gitu. Pasarnya lebih besar Pasarnya lebih dan besar. kita bisa menyasar di pasar bawah itu sudah lah, sudah cukup karena dolar cukup. Oke, mungkin dari awal menyasar di pasar yang paling bawah, Ya, mungkin paling nanti bawah. seiring berjalannya waktu bisa Naik. naik-naik ya. Oke. Nah, mungkin di sini ada nggak yang pernah menentang, mungkin dari orang tua atau lingkungan siapapun itu menentang kalau menjadi seorang desainer cuma di depan laptop aja kayak gitu, ada nggak? Kalau itu nggak ada sih, orang tua sudah tahu pekerjaan saya. Emang ya mereka mendukung, sangat mendukung. Dari mungkin kalau kebablasan aja diingatkan tidur gitu. Berarti karena bablas sampai jam 12 sampai lebih. Itu karena apa ya? Deadline seperti itu, mereka ngingetin. Tapi mereka tahu kok kalau saya di depan komputer dan laptop itu mereka nggak apa-apa, biar fokus, paling nggak diganggu seperti itu, Oke. mereka tahu. Mungkin bisa dijelaskan spesifikasi dari laptop atau komputer minimal untuk seorang desainer grafis. Mungkin untuk teman-teman yang masih pemula pengen menjadi seorang desainer grafis tapi nggak tahu nih spesifikasi dari laptop atau komputer yang harus digunakan. Seperti itu ya. Jadi ada RAM, ada juga hard disk dan juga prosesor. Untuk RAM mungkin pakai Corel Draw itu sekitar 4 GB RAM itu sudah cukup. Tapi hard disknya itu bisa diganti dengan SSD, itu lebih cepat. Kalau buka software itu lebih cepat. Seperti itu. Kalau dan di bidang VGA-nya juga perlu yang agak lebih tinggi. Kalau di desain atau video itu memang butuh lebih tinggi, yang ada VGA-nya lah, seperti itu. Oke, terima kasih Manarul sudah membagi sharing ilmu dan pengalaman yang sudah didapatkan di bidang desainer grafis. Jadi buat teman-teman jangan pernah menyerah kalau misalkan gagal, karena memang kegagalan itu adalah kunci dari keberhasilan. Dari Manarul kita petik saat kita gagal kita bisa melihat siapa yang menjadi juaranya dan bagaimana sih cara menjadi juara tersebut. Dan pastinya buat teman-teman yang mungkin masih ragu dengan apa yang kalian bisa selalu mengasahnya setiap hari dengan cara berlatih dan terus berlatih, karena jam terbang itu penting. Jangan pernah insecure, tetap semangat dan dioptimalkan apa yang sudah ada di dalam diri kalian, karena bekerja di bidang yang kalian sukai itu pastinya sangat menyenangkan sekali. Saya Mayang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast Genbi UMK 2020 yang lain. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.